Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nurul Rositasari, mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Mitro yang saat ini sedang menginjak semester 1 yang ber-NPM 2103010052. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video untuk memenuhi tugas kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Sally Nasya Putri. Di video kali ini saya ingin memaparkan beberapa jawaban mengenai sebuah kalimat. Nah, untuk pertanyaan pertama telah saya tulis di sini ya. Pertanyaan pertama, apa sih pentingnya kita mempelajari sebuah kalimat? Jadi, menurut saya dengan kita mempelajari sebuah kalimat akan banyak hal yang akan kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasikan suatu klausa yang terdapat dalam sebuah kalimat, baik kalimat resmi maupun kalimat yang tidak resmi. Maka dari pernyataan yang telah saya sampaikan tadi, kita sebagai generasi muda harus dan wajib mempelajari berbagai macam kalimat guna untuk mempertahankan dan mengembangkan karakteristik penulisan budaya kalimat yang ada di Indonesia. Kemudian di pertanyaan kedua, di sini, apa sih peran kalimat dalam kehidupan kita sehari-hari? Menurut saya, kalimat itu adalah sebuah makna yang sangat penting bagi kita semua. Karena sesuatu hal apa saja yang kita lakukan pasti harus ada kaitannya dengan sebuah unsur-unsur sebuah kalimat. Contohnya ya, saat kita ingin membuat sebuah surat, pasti otomatis kita akan memerlukan sesuatu atau rangkaian kata-kata yang dapat kita tuangkan melalui sebuah kertas, dan dari itu pula kita dapat menuliskan suatu wacana yang berisi tentang kehidupan kita sehari-hari. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, ini, apa manfaat kalimat efektif itu sendiri? Sebelum kita membahas manfaat kalimat efektif, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih itu kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif sendiri ini diartikan sebagai kalimat yang bisa mewakili pikiran penulis ataupun pembicara secara tepat sehingga maksud penulis atau pembicara itu dapat ditangkap dengan tepat oleh pembaca ataupun si pendengar. Dari pengertian telah kita simpulkan dari tadi, kita harus menyimpulkan ya bahwa kalimat efektif itu bermanfaat untuk memudahkan si pendengar atau pembaca untuk menangkap maksud si penulis atau pembicara dengan jelas dan lengkap. Selanjutnya di pertanyaan terakhir ada di sini. Apa ciri-ciri kalimat efektif itu? Agar suatu kalimat dapat diartikan sebagai sebuah kalimat yang efektif, maka kalimat tersebut harus memenuhi beberapa syarat atau ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh kalimat efektif ini sendiri. Terdapat 6 ciri-ciri atau syarat-syarat dalam kalimat itu dapat dikatakan sebuah kalimat efektif yang baik yang benar. Yang pertama itu ada kesatuan. Kesatuan sendiri ini diartikan sebuah pernyataan itu harus terdapat ide pokok sehingga informasi yang disampaikan itu tidak terpecah. Kemudian yang kedua itu ada kepaduan atau koherensi. Koherensi atau kepaduan ini sendiri diartikan yaitu di sebuah kalimat harus terdapat subjek, objek, predikat, dan keterangan dalam kalimat tersebut. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu ada kesejajaran. Kesejajaran ini dimaksudkan yang di dalamnya itu ada sebuah susunan pola, kata, frasa yang dipakai dalam sebuah kalimat. Kemudian ciri yang keempat itu ada ketepatan. Nah, di dalam sebuah kalimat efektif harus ada kesesuaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga akan terbentuk sebuah pengertian yang jelas dan pasti. Ciri-ciri yang kelima yaitu ada kehematan. Diartikan di dalam sebuah kalimat hendaknya tidak memakai kata-kata yang mubazir.
tidak mengulang subjek, dan tidak menjamakan kata yang sudah memiliki atau berbentuk jamak. Kemudian, ciri-ciri yang terakhir itu ada kelogisan. Kelogisan ini bermaksud yaitu sebuah unsur-unsur dalam sebuah kalimat hendaknya harus memulai hubungan yang logis atau masuk dalam sebuah kalimat. Contohnya, ide atau gagasan itu harus menjiwai sebuah kalimat atau pernyataan yang mengandung arti yang logis. Nah, tadilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai pokok pembahasan yang berbentuk sebuah kalimat. Apabila teman-teman ada sebuah masukan atau pendapat, silahkan masukkan di kolom komentar ya. Dan di akhir video kali ini, saya ingin memohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.